Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janatur Rahma dari program studi keperawatan NIM 2110913220024. Di sini saya akan mereview buku novel yang berjudul Dikta dan Hukum. Ini teman-teman. Nah, untuk detailnya saya akan tulis di sini. Buku Dikta dan Hukum adalah buku yang ditulis oleh Mbak Dian Farah dan diterbitkan oleh Asoka Aksara Ex Lovable tahun 2021, jadi sangat baru sekali teman-teman, dan lumayan tebal, bisa teman-teman lihat sendiri, 388 halaman, lumayan banyak waktu untuk menghabiskannya ya. Buku ini diangkat dari cerita AU teman-teman, atau cerita fiksi penggemar yang ditulis oleh Mbak Dian Farah sendiri di sosial media Twitter, dan pada saat itu sangat populer sekali teman-teman, karena sekitar 183.000 penyuka dan 53.000 tweet ulang. Dan saya salah satu pembaca dari cerita ini di sosial media Twitter. Buku Dikta dan Hukum ini memiliki sinopsis, yaitu Dikta yang digambarkan sebagai lelaki yang mendekati sempurna teman-teman, karena pintar, baik, rajin, penurut, kaya, dan kelebihannya yang lainnya. Dan Nadira ini adalah perempuan remaja pada umumnya, kelas 12 SMA teman-teman. Nah, jadi mereka berdua ini sudah berteman sejak kecil dan bersahabat sejak kecil teman-teman, sudah sangat akrab sekali dan menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Namun pada waktu dewasa mereka dijodohkan oleh kedua orang tua mereka teman-teman, yang pastinya awalnya mereka berdua menolak, karena mereka berdua hanya menganggap satu sama lain sebagai keluarga, sebagai adik kakak, sebagai sahabat saja, tidak lebih. Dan juga mereka berdua ini sudah memiliki kekasih masing-masing teman-teman. Untuk kekasih Nadira teman-teman, ternyata gambarannya itu juga salah satu anggota dari grup musik yang sama dengan gambarannya Dikta, yaitu dari NCT juga teman-teman, yaitu bernama Jeno. Dan untuk kekasihnya Dikta bernama Lea, dan keduanya tidak berhasil menjalankan hubungannya teman-teman, karena Jeno memilih untuk menyerah karena Nadira sudah dijodohkan, dan Alea berselingkuh teman-teman dari Dikta. Jadi mereka berdua sama-sama berpisah dan kekasih masing-masing, dan seiring berjalannya waktu Nadira mulai jatuh hati dengan Dikta, dan Dikta juga mulai jatuh hati, dan mulailah cerita cinta mereka dan kerumitan cerita cinta mereka teman-teman. Namun di akhir ada kejutan yang menguras air mata teman-teman. Karena apa? Dikta memiliki penyakit bawaan dan juga penyakit gagal ginjal yang akhirnya memisahkan mereka berdua sesuai kehendak Tuhan. Namun saya sangat suka endingnya teman-teman, karena di endingnya tidak sedih, tidak bahagia, ya sesuai kenyataan, semuanya membaik seiring berjalannya waktu. Begitu teman-teman untuk sinopsisnya. Kelebihan buku ini menurut saya teman-teman, pertama adalah cover. Bisa teman-teman lihat sendiri, covernya ini sangat cantik sekali teman-teman, dan kalau teman-teman bisa lihat ada hologramnya tuh, cantik sekali ya teman-teman. Lalu yang kedua, saya suka dengan persahabatannya Dikta dan teman-temannya, karena Dikta dan teman-temannya ini tidak sungkan untuk mengungkapkan kasih sayang satu sama lain. Dan saya juga suka dengan pemikirannya Dikta yang sangat dewasa dan bisa mengarahkan Nadira dari yang pertamanya itu susah untuk memahami pelajaran, manja, dan malas bergerak begitu, dan kemudian bisa menjadi seseorang yang lebih mandiri. Dan saya juga suka teman-teman dengan salah satu quotes-nya Dikta di sini, maksud saya yang berhubungan dengan kecantikan, karena dia bilang kecantikan itu kita lihat dari dalam diri kita sendiri, jangan dilihat dari standarnya orang lain, begitu teman-teman. Dan saya juga suka di sini ada pelajaran bahwa kita harus menjaga kesehatan, karena Dikta ini juga orang yang workaholic. Dia bisa mengabaikan makan dan minumnya, kesehatannya sendiri, dan dia juga bisa melewatkan pengobatan gagal ginjalnya teman-teman. Jadi sebagai pengingat bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup, jangan lupa makan dan minum yang bergizi, dan bekerja itu boleh, cuman tetap ingat dengan kesehatan. Kekurangan dari buku ini teman-teman, yang pertama adalah lumayan banyak kesalahan dalam penulisan kata dan juga kalimat, atau yang
biasa disebut typo dalam bahasa anak remaja sekarang, teman-teman. Dan saya juga kurang suka beberapa adegan di dalam buku ini yang menurut saya terlalu dramatis. Contohnya saja waktu Dikta minta maaf di balik pintu. Menurut saya itu sudah terlalu sering saya lihat di film dan sebagainya. Dan juga sebagai pembaca fiksi penggemar seperti ini dan AU, saya tidak terlalu kaget dengan jalan ceritanya, dan saya tidak terlalu penasaran karena saya sebenarnya sudah bisa menebak dengan jalan ceritanya dan akhirnya, teman-teman. Namun saya sangat apresiasi sekali dengan endingnya, karena di sana kita menggambarkan bahwa kita tidak bisa menentang Tuhan, teman-teman. Kita harus tetap maju walaupun kita kehilangan, tapi kita harus tetap menemukan kebahagiaan kita sendiri. Begitu, teman-teman, untuk review buku Dikta dan Hukum menurut saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.